Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1426 Afinitas Luan. Falangia hampir muntah darah saat mendengar itu. Putrinya baru berusia 8 tahun, jadi dari mana dia mendapatkan ide itu? Pertama-tama, pernikahan adalah sesuatu yang sangat langka yang hanya terjadi antara keluarga kaya, klan, atau hubungan apapun yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Lagi pula, tidak ada yang benar-benar percaya itu. Kembali ke Dry Sky City, Falangia hanya mengenal 3 pasangan yang benar-benar menikah, dan sepertinya dia juga tidak menghadiri pernikahan mereka dengan putrinya. Apa yang kamu bicarakan? Dede, apakah kamu tahu apa itu pernikahan? Rafatia mengangguk dengan ekspresi bangga. Tentu saja, Kentucky yang hebat memberitahu saya bahwa saat itulah Anda bisa tinggal bersama orang yang Anda sukai selamanya. Seseorang yang Anda sukai lebih dari yang lain tetapi tidak memiliki hubungan darah dengan Anda. Saya sangat menyukai kakak laki-laki Ryan, jadi saya ingin tinggal bersamanya selamanya. Falangia tidak tahu harus berkata apa setelah putrinya selesai berbicara. Dengan cara tertentu, putrinya tidak benar-benar salah. Hanya saja persepsinya tentang kata-katanya sendiri bukanlah arti sebenarnya. Itu tidak akan terjadi. Menyerah pada ide ini sudah. Petik 2. Rafatia jelas tidak suka mendengarnya. Aku tahu itu. Anda ingin kakak Ryan untuk diri sendiri. Tapi saya tidak keberatan. Jika kamu menikahi kakak laki-laki Ryan, dia akan tetap bersama kita selamanya. Petik 2. Wajah Falangia sangat panas ketika dia mendengar kata-kata putrinya. Anak-anak bisa sangat kejam, tentu saja, dia dengan cepat mencoba mengubah pemikiran Rafatia. Aku memang memikirkan kakak Ryan dengan baik. Bagaimanapun, dia menyelamatkan Anda dan saya. Tapi pernikahan itu sedikit berlebihan, jadi jangan membicarakannya lagi, oke? Lalu, apakah ibu tidak menyukainya? Rafatia bertanya dengan ekspresi polos. Falangia ingin menolak agar putrinya membatalkan masalah itu. Namun, dia menemukan kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya, tidak bisa mengucapkannya. Saat itulah suara Ryan menggema di telinga mereka. Hei, kalian berdua, apa yang kamu bisikkan di sudut sana? Rafatia tertangkap basah. Bagaimanapun, ini seharusnya menjadi percakapan, rahasia, dengan ibunya. Tidak apa-apa. Ibu dan aku sedang membicarakan betapa enaknya tidur dengan kakak laki-laki Ryan. Ibu sangat senang karena dia memelukmu sangat erat. Wajah Falangia menyentuh tanah pada saat itu. Tidakkah kamu punya alasan yang lebih baik untuk memberitahunya? Namun, Rafatia tidak berbohong. Ryan tampaknya tidak menganggap serius kata-kata Rafatia, dengan mengatakan, tentu saja. Bagaimanapun, saya memiliki afinitas elemen cahaya. Siapapun akan merasa nyaman jika mereka dekat denganku. Ryan kemudian memandang Falangia dan bertanya, ngomong-ngomong, Rowan memperoleh informasi tentang benua Pol. Apa kau tidak ingin mendengarnya? Ya, tentu saja. Segera. Falangia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diciptakan Ryan untuk lolos dari interogasi putrinya. Secara alami, Rowan tidak suka membuang waktu. Sebelum dia mulai berbicara, dia memberi Luan beberapa instruksi kultivasi dan beberapa batu surgawi peringkat 1 sehingga dia bisa berlatih saat mereka berbicara. Sekarang, pastikan kamu mengikuti langkah-langkah yang aku katakan saat berkultivasi, mengerti? Luhan mengangguk sebagai jawaban. Ya, kakak laki-laki Rowan. Namun, sebelum dia mulai, Luan menanyakan hal lain. Kakak, kapan kamu akan mengajariku membaca? Dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi, Rowan secara mengejutkan membuat manual kultivasi untuk Luan. Namun, anak itu sama sekali tidak tahu cara membaca, jadi Rowan harus membuatnya menghafal langkah-langkahnya. Dengan mengatakan itu, Luan ternyata memiliki afinitas unsur yang aneh, yang bagaimanapun juga tidak jarang terjadi di alam dewa. Namun, ada sedikit masalah. Afinitas Luan terkait dengan ruang itu sendiri. Setidaknya, itulah yang Sister Orb katakan kepada mereka ketika warna perak muncul di Elemental Affinity Orb. Ryan dan Rowan menerima fakta itu dengan sangat cepat karena setidaknya bisa menjelaskan kemampuan mata Luan sampai batas tertentu. Masalahnya adalah seseorang tidak bisa menyentuh kekuatan spasial sebelum Void Tempering Realm. Tentu saja, Luan juga tidak terkecuali dalam hal ini. Mungkin, Luan akan bisa melakukannya sebelum Void Tempering Realm. Namun demikian,
dia pasti membutuhkan tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dari sekedar alam pendirian yayasan. Dengan itu, bagaimana seharusnya Roan membuat manual kultivasi untuk kekuatan yang tidak dapat digunakan? Untungnya, dia memiliki cara untuk menganalisis kekuatan spasial, penghalang antara alam dimensi permata jiwa dan dunia nyata. Roan benar-benar mematahkan kepalanya saat memikirkannya, mencoba menemukan sesuatu yang bisa digunakan Luan. Meski pada akhirnya berhasil, manualnya jauh dari optimal. Bagaimanapun, itu beberapa kali lebih baik daripada upaya Luan dalam berkultivasi tanpa instruksi khusus. Untuk menebus kualitas teknik kultivasinya, Roan meminta Luan berkultivasi dengan sangat hati-hati, mengulangi langkah yang sama berulang kali selama kultivasinya. Dengan cara tertentu, kecepatan kultivasi Luan sekarang tidak jauh berbeda dari sebelum dia mendapatkan manual. Satu-satunya perbedaan adalah dalam kualitas. Tentu, Luan tidak bisa menggunakan kekuatan spasial, tapi dia sekarang setidaknya bisa merasakannya saat menggunakan manual kultivasi Roan. Menurut Sister Orb, hal terbaik adalah mengirim Luan ke alam dimensi dan membiarkannya berkultivasi dekat dengan penghalang alam dimensi. Sayangnya, siapapun yang tidak terhubung langsung dengan si kembar tidak bisa tinggal di alam dimensi. Celis dan Kentucky memiliki hubungan ini, misalnya. Tentu saja, itu mungkin untuk membiarkannya masuk. Si kembar hanya perlu membayar 10.000 Destiny Point untuk pas, yang tidak mereka miliki saat ini. Pada akhirnya, Luan hanya bisa berkultivasi perlahan di bawah kewaspadaan konstan Roan jika terjadi kesalahan. Hal baiknya adalah meskipun kecepatan kultivasinya tidak berubah, batu surgawi pasti menebusnya. Ryan memiliki persediaan batu surgawi peringkat 1 yang sangat besar, yang jelas lebih dari cukup untuk seseorang di level Luan. Peringkat 2 batu surgawi hanya akan sia-sia dalam kasus Luan. Di tempat di mana energi surgawi langka, batu-batu itu menciptakan surga untuk budidaya. Kembali ke masa sekarang, Roan mengkonfirmasi bahwa Luan berkultivasi dengan benar dan mengalihkan perhatiannya ke Falangia dan yang lainnya, memberitahu mereka, jadi, inilah yang saya temukan tentang benua Pol. Bab 1427. Bab 1427 Informasi tentang benua Pol. Yang pertama adalah bagian yang paling jelas. Sama seperti informasi yang kami peroleh sebelumnya, benua Pol pada dasarnya adalah laut raksasa. Tidak ada sebidang tanah yang terus-menerus di benua itu sama sekali. Kemudian lagi, benua biasanya merupakan sebidang tanah yang terus-menerus, dan Pol tidak memiliki tanah yang sesuai dengan istilah itu. Mungkin lebih baik menyebutnya wilayah Pol. Bagaimanapun, satu-satunya tanah di sana adalah pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya yang dapat kamu temukan. Petik 2. Tentu saja, tak perlu dikatakan lagi bahwa benua ini adalah salah satu dari banyak binatang iblis air. Dari apa yang saya temukan, sangat mudah untuk menemukan binatang iblis di alam transisi dan di atasnya berkeliaran di pulau-pulau, kata Roan kepada mereka. Orang harus ingat bahwa alam transisi adalah titik di mana binatang iblis dapat mengambil bentuk humanoid, meskipun mereka akan menyimpan banyak jejak ras mereka. Itu juga wilayah di mana mereka memperoleh perasaan. Ryan mengangkat tangannya setelah mendengar itu, bertanya, apakah itu berarti kekuatan pengendali utama mereka adalah binatang iblis laut? Sejauh ini, Lankueas, Huring, dan bahkan Treavin memiliki ras humanoid sebagai kekuatan utama di benua mereka. Binatang iblis jelas memiliki kekuatan yang besar dan bisa berdiri sendiri di sana. Bagaimanapun, itu adalah humanoids yang membuat keputusan. Roan mengangguk sebagai jawaban. Tepat. Dari apa yang saya temukan, kekuatan pengendali benua Pol adalah kerajaan bawah Laut Suci. Sayangnya, tidak ada banyak informasi tentang mereka selain ini. Yang kami tahu hanyalah bahwa ini adalah kerajaan binatang iblis dan mereka memiliki makhluk terkuat di benua itu. Falangia kemudian menanyakan bagian yang paling penting baginya. Bagaimana kehidupan di pulau-pulau? Apakah ras humanoid ditekan oleh binatang iblis? Roan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, mengatakan padanya, tidak. Saya tidak bisa menjamin bahwa di mana-mana ada seperti itu. Namun, informasi yang saya peroleh memberitahu saya bahwa ras humanoid terlalu kecil untuk dapat menimbulkan bahaya bagi binatang iblis air secara keseluruhan. Dengan mengatakan itu, binatang iblis air pada dasarnya mengabaikan mereka. Jika ada, mereka memiliki hubungan sinergis. Binatang iblis air biasanya meminta ras humanoid untuk hal-hal yang lebih mudah dilakukan di permukaan.
Pada saat yang sama, ras humanoid melakukan hal yang sama dalam hubungannya dengan laut. Rowan melanjutkan, tentu saja, ras humanoid masih merupakan kekuatan kecil, dan mereka tidak berani menimbulkan masalah bagi kekuatan besar benua Pol. Mereka tahu betul bagaimana menjaga profil rendah sehingga mereka tidak memaksa binatang iblis air untuk memusnahkan mereka semua melalui jumlah dan kekuatan belaka. Petik 2. Ryan sudah bisa membayangkannya, bertanya, lagi pula, itu tidak seperti ras humanoid dan binatang iblis air tidak bertarung sama sekali, kan? Tepat, Rowan mengkonfirmasi. Jenis pertarungan yang tidak akan pernah terjadi adalah perang melawan binatang iblis air. Anda tidak akan pernah melihat aliansi ras humanoid yang menggulingkan binatang iblis air. Namun, pertempuran normal seperti yang Anda dapatkan ketika memasuki hutan binatang iblis terjadi sepanjang waktu. Bagaimanapun, itu adalah hal yang baik untuk kedua belah pihak. Hidup tanpa perjuangan hanya akan mengurangi jumlah ahli yang dapat diandalkan di benua secara keseluruhan. Ini pada dasarnya adalah hubungan yang sama antara ras humanoid dan binatang iblis di semua benua yang telah kita lewati sejauh ini. Hanya saja posisi dari kekuatan pengendali utama di balik antara binatang iblis dan ras humanoid. Itu berarti begitu kelompok Ryan memasuki laut, misalnya, mereka bisa menjadi sasaran binatang iblis untuk alasan apapun. Pada saat yang sama, mereka bisa menargetkan binatang iblis air untuk alasan apapun juga. Hanya pertempuran skala besar yang tidak akan pernah terjadi karena ras humanoid sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Sederhananya, masih sangat berbahaya untuk memasuki wilayah binatang iblis air di bawah air. Terutama karena semua yang berada di tahap 8 dan di bawahnya tidak akan memiliki perasaan atau kecerdasan, bertindak seperti yang diperintahkan oleh naluri mereka. Namun, perang antara binatang iblis air itu sendiri atau perang antara humanoid di pulau masih terjadi, kan? Tanya Ryan. Ya, Rowan mengangguk. Bahkan tanpa membayar untuk informasi ini, itu adalah sesuatu yang bisa ditebak siapapun. Bagaimanapun, ini adalah dunia kultivasi. Selama kekuatan berkuasa, perselisihan akan muncul. Jika ras humanoid menjadi sekuat binatang iblis air suatu hari nanti, Anda bisa yakin bahwa perang antara keduanya akan terjadi. Yah, itu pasti tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Rowan kemudian menatap Falangia dan berkata, sekarang, jawab pertanyaanmu. Tidak ada keraguan bahwa kehidupan di benua Pol jauh lebih aman daripada Treavin. Faktanya, ini mungkin lebih aman daripada Lankueas dan Huring Kontinen, tempat-tempat yang pernah kami kunjungi sebelumnya. Itu karena ras humanoid adalah minoritas, ada lebih banyak perasaan persatuan di antara mereka. Tentu saja, jangan berharap semua orang menjadi pria dan wanita yang baik. Itu akan sangat bodoh. Falangia senang dengan apa yang dia dengar. Itu keren. Maka saya pasti ingin pergi ke sana. Namun, saya tidak tahu bagaimana saya akan membayar untuk bantuan ini. Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, aku membantumu karena aku merasa menyukainya. Jangan lupa bahwa saya membantu banyak orang. Hanya saja aku melangkah lebih jauh dalam kasusmu karena kita saling mengenal. Anda bisa menyebut itu takdir. Haha. Falangia merasa senang dan sedih secara bersamaan. Fakta bahwa Ryan benar-benar tampaknya tidak memiliki perasaan khusus untuk Falangia terlihat jelas meskipun dia peduli padanya. Terima kasih. Ryan memandang Ravatia dan teringat sesuatu yang lain. Oh, benar, Rowan, bagaimana konsentrasi energi surgawi di sana? Apakah itu seperti Treavin? Rowan menggelengkan kepalanya, memberitahunya, apa yang kamu bicarakan? Laut bukanlah tempat tanpa kehidupan seperti gurun pasir. Energi surgawi cukup bagus di sana, tidak kalah dengan Huring atau Lankueas sama sekali. Mereka juga memiliki tempat-tempat tertentu dengan banyak energi surgawi, seperti Huring dan Lankueas juga. Tentu saja, sebagian besar tempat itu berada di bawah laut. Ryan puas dengan itu. Bagus. Jadi, bagaimana dengan melintasi penghalang benua? Petik 2. Bab 1428 keputusan untuk diambil. Benar saja, itu akan menjadi masalah besar, bukan? Penghalang benua tidak bisa dilewati dengan mudah. Pertama, si kembar menggunakan penyelundup di benua Huring. Di Lankueas, mereka mengandalkan kekuatan Wekil untuk melompati dua benua sekaligus. Tetapi sekarang, mereka harus menemukan metode lain. Rowan, tentu saja, juga menanyakan informasi itu,
mengatakan, bagian inilah yang membuat beberapa orang membuntutiku setelah meninggalkan organisasi Vulture. Informasinya tidak untuk dijual pada awalnya, jadi saya harus memaksanya dengan batu surgawi peringkat 2. Petik 2. Benar saja, bahkan di tengah benua Treavin, batu surgawi peringkat 2 sangat langka. Organisasi Vulture segera mengirim orang untuk mengikuti Roan setelah dia membayar informasi mengenai lintasan penghalang benua. Roan berada di tahap puncak dari alam transformasi elemental, yang merupakan tingkat kultivasi yang tinggi. Namun, ada banyak pembudidaya di Valantior yang lebih kuat darinya. Peringkat 2 batu surgawinya secara alami menarik banyak mata serakah. Yah, Ryan tidak peduli tentang itu. Berapa lama bagimu untuk meninggalkan mereka? Beberapa detik, jawab Roan. Benar saja, bukanlah tugas sederhana untuk melacak kematian itu sendiri. Terutama ketika dia memiliki kemampuan penyembunyian Ryan untuk digunakan. Last but not least, tidak ada Void Tempering Realm yang akan melakukan sesuatu seperti menandai seseorang, jadi lebih mudah untuk menyesatkan mereka yang membuntutinya. Roan kemudian melupakan masalah itu saat dia berkata, lupakan omong kosong itu. Masalahnya di sini adalah penghalang benua. Anehnya, ada cara untuk memasuki benua Pol tanpa menggunakan saluran resmi. Saluran resmi. Valangia, jelas, tidak tahu apa yang dibicarakan Roan. Ryan kemudian menjelaskan kepadanya, semua benua memiliki saluran resmi yang mereka gunakan untuk terhubung ke benua lain yang berdekatan dengan mereka. Namun, membuka terowongan melalui penghalang benua sama sekali tidak mudah, terutama untuk kekuatan ini. Karena itu, hanya sedikit yang diizinkan untuk menggunakannya, dan terowongan semacam itu hanya dibuka setiap beberapa tahun. Roan dan saya bukan bagian dari kekuatan utama benua Treavin, jadi kami jelas tidak dapat menggunakan saluran itu. Lebih buruk lagi, fakta bahwa kami datang ke Treavin tanpa menggunakan saluran resmi hanya akan mempersulit kami. Cakrawala Valangia sedang diperluas saat Ryan menjelaskan semua itu. Dia tidak pernah mengira dia akan mendengar diskusi semacam ini yang melibatkan kekuatan teratas benua. Begitu, yah, Roan mengatakan bahwa ada cara lain, kan? Roan mengangguk. Anehnya, ada satu tempat di benua Treavin yang memiliki hubungan konstan dengan benua Pol. Itu disebut Laut Bawah Gurun. Ryan mau tidak mau bertanya, tidak bisakah kamu menemukan penyelundup di sini? Roan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, saya mencoba. Namun, Vulture tidak tahu apakah ada kelompok seperti itu di sini, atau mungkin mereka tidak ingin saya mengetahuinya. Ryan kemudian memberi Valangia penjelasan singkat tentang apa yang dilakukan para penyelundup melalui pesan rasa surgawi. Segera setelah itu, dia bertanya pada Roan, jadi, apa ini di bawah Laut Gurun? Roan mulai menjelaskan, untungnya, saya tidak membutuhkan organisasi Herring untuk mengatakan itu kepada saya. Anda dapat menemukan informasi tentang itu di guild lain karena tampaknya tidak terlalu rahasia. Tempatnya persis seperti namanya. Ada laut di bawah gurun yang terhubung dengan laut benua Pol. Tidak ada yang tahu persis mengapa, tetapi penghalang benua sangat melemah di sana. Itu berarti bahkan di level kita, adalah mungkin untuk melawan kekuatan penghalang tanpa terlalu banyak masalah. Bagaimana mungkin Ryan tidak mengerti kata-kata Roan? Namun, itu masih tempat yang berbahaya. Apakah itu yang Anda katakan? Petik 2. Memang, jawab Roan dengan anggukan. Kekuatan penghalang benua melemah, tetapi itu tidak berarti itu menghilang. Ada beberapa tempat di mana ia datang dan pergi, dan seseorang bahkan mungkin mati jika tersapu olehnya. Binatang iblis juga berkeliaran di tempat itu, dan mereka telah mengembangkan beberapa perlawanan terhadap lingkungan itu, jadi mereka tidak perlu peduli dengan masalah yang sama. Itu adalah binatang iblis yang terus-menerus melakukan perjalanan antara Treavin dan Pol, jadi mereka tahu wilayah mereka dengan sangat baik. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, Anda memiliki binatang iblis yang hidup dari benua Pol dan para pembudidaya Treavin. Lintasan antar benua itu terus-menerus diawasi untuk mencegah pihak lain tiba-tiba mencoba meluncurkan serangan skala besar. Jangan lupa, benua juga berperang satu sama lain. Treavin mungkin miskin, tetapi ketika mempertimbangkan seluruh benua, masih ada banyak sumber daya yang harus diambil. Apalagi benua Pol, yang pasti kaya akan sumber daya terkait laut. Petik 2. Valangia sudah menjadi gugup setelah itu. Bukankah itu membuatnya mustahil untuk melewatinya? Roan menggelengkan kepalanya, berkata,
laut bawah gurun sangat besar dan penuh lorong. Tidak salah untuk mengatakan bahwa itu adalah labirin alami. Meskipun kedua belah pihak berada di bawah pengawasan konstan, itu hanya untuk mencegah invasi skala besar. Kita berbicara tentang miliaran makhluk yang melancarkan serangan. Jelas tidak mungkin untuk mencapai sisi lain tanpa ada yang memperhatikan. Jika itu kelompok kecil seperti kita, ada banyak tempat yang bisa kita lewati tanpa menarik perhatian. Ryan menghela nafas ketika dia bertanya, namun, sangat sedikit yang mencoba melewatinya, kan? Rowan mengangguk sekali lagi. Memang, fakta bahwa itu adalah tempat yang berbahaya tidak berubah. Saya melewati Guild Alchemist dan melakukan tes mereka. Itu sebabnya saya mengambil begitu banyak jam untuk kembali. Setelah saya lulus, saya mendapat akses ke beberapa informasi umum mereka. Biasanya, tidak ada yang mencoba melewati tempat itu tanpa setidaknya berada di alam transisi. Alam transisi. Falangia hampir pingsan saat mendengar itu. Itu tidak lebih dari sebuah legenda di telinganya. Orang-orang seperti itu bisa disebut dewa di Dry Sky City. Sedikit yang dia tahu bahwa kekuatan si kembar bisa menandingi para pembudidaya alam transisi terkuat. Kemudian lagi, ada satu masalah. Falangia, itu yang harus kukatakan padamu. Kehidupan di benua Pol jelas akan jauh lebih baik. Namun, risiko perjalanan bisa membuat Anda, dan terutama putri Anda, terbunuh. Apakah Anda bersedia mempertaruhkan nyawa Rafatia? Bab 1429 Sudut Pandang Rafatia. Jelas, Falangia mundur selangkah setelah mendengar semua itu. Masa depan menjanjikan, tetapi hanya dengan risiko kehilangan nyawanya dan putrinya dalam mencoba merangkulnya. Seperti yang disebutkan Rowan, alam transisi akan menjadi budidaya terendah yang diperlukan untuk menjelajah di dalam laut bawah gurun. Namun, Falangia sendiri hanya berada di tahap tengah dari alam formasi inti. Putrinya jelas jauh lebih lemah darinya, hanya berada di tahap akhir dari alam pendirian yayasan. Rowan memeriksa bakat Rafatia dan juga Falangia. Rafatia hanya warna kuning, sementara Falangia sedikit lebih baik dengan bakatnya di warna hijau. Orang harus ingat bahwa bakat diberi peringkat berdasarkan warna melalui bola pengukur bakat. Dari terendah hingga tertinggi, itu adalah abu-abu, coklat, kuning, hijau, biru, merah dan ungu, setidaknya, yang mainstream. Si kembar memiliki bakat warna putih dan hitam. Tentu saja, Rowan juga menguji Luan dan menemukan bahwa dia adalah bakat warna merah, yang sudah hebat. Ryan dan Rowan juga tidak mempertimbangkan untuk menggunakan 10.000 poin takdir untuk membiarkan mereka memasuki alam dimensi juga. Pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan poin sebanyak itu? Juga, itu akan terlalu mahal. Meskipun Ryan ingin membantu keduanya, dia tidak bisa pergi sejauh itu karena Destiny Points terlalu penting untuk tujuan utama si kembar. Sepertinya aku tidak akan pergi, kata Falangia sambil meremas tangan Rafatia. Pada akhirnya, dia harus mengakui risikonya terlalu tinggi. Namun, jika ibu tidak akan pergi, maka saya akan, kata gadis kecil itu dengan ekspresi marah. Saya ingin tinggal bersama dua kakak laki-laki dan Kentucky yang hebat. Namun, Falangia menggelengkan kepalanya. Itu terlalu berisiko. Kita bisa mati di sana. Anehnya, jawaban Rafatia bahkan membuat si kembar terkejut. Itu karena dia sangat dewasa, meskipun dia masih semuda itu. Mati. Lalu apa bedanya, Bu? Bukankah hidup kita di Dry Sky City sama? Setiap kali ibu keluar, kamu selalu memperingatkanku bahwa kamu mungkin tidak kembali karena bahaya. Saat itu ketika orang jahat itu menyerbu rumah kami dan melakukan itu, denganku, dia bisa saja membunuhku setelahnya. Hidup kita selalu berbahaya sejak awal, jadi mengapa kita harus peduli apakah kita mati atau tidak? Setelah dia selesai berbicara, Ryan, Rowan, dan Falangia memandang Rafatia dengan ekspresi terkejut dan heran. Bahkan Rowan harus mengakui bahwa gadis kecil itu ada benarnya. Yah, dia tidak salah. Ryan memandang Rowan setelah itu. Kupikir kau akan menjadi orang pertama yang tidak ingin mereka ikut dengan kita. Rowan tidak menyangkal hal itu. Memang, namun, saya bukan tipe orang yang akan mengabaikan argumen yang bagus. Dia mungkin tidak berbakat dalam kultivasi, tapi dia jelas sangat cerdas. Setelah apa yang dia katakan, saya tidak akan ikut campur dalam keputusan mereka lagi. Ryan mengangkat bahu sebagai jawaban. Yah,
Aku akan melakukan apa yang aku bisa, itu saja. Semuanya tergantung pada Falangia saat ini. Falangia masih kaget dengan betapa dewasanya kata-kata Ravatia beberapa saat yang lalu. Dia bahkan mengungkit-ungkit peristiwa pemerkosaan itu meski jelas-jelas dia tidak ingin mengingatnya lagi. Dia kemudian turun ke tingkat Ravatia dan menepuk kepalanya. Kehidupan kita yang keras masih memiliki poin bagus, sepertinya. Ravatia bingung kali ini. Apa artinya? Falangia tersenyum dan tidak menjelaskan. Dia hanya memarahi dirinya sendiri karena tidak memperhatikan sesuatu yang begitu jelas sebelumnya. Dia harus menyuruh putrinya meletakkannya di atas meja agar dia menyadarinya. Ryan, Rowan, bahkan di tengah benua Treavin, hidup tidak akan jauh lebih mudah. Kalian sudah mengkonfirmasi itu ketika kamu memeriksa Valantior dengan Divine Sense kamu. Dengan mengatakan itu, Ravatia atau aku mungkin mati karena alasan buruk di masa depan jika kita tinggal di sini. Jadi, saya akan mengikuti keinginan putri saya. Saya ingin mengambil risiko melewati Under the Desert Sea. Petik 2. Rowan menutup matanya dan hanya mengangguk setelah itu. Yah, Luan juga sangat lemah, jadi mereka harus mempertimbangkan level rekan mereka saat melewati Under the Desert Sea. Di sisi lain, Ryan mendekati Ravatia dan menepuk kepala gadis itu. Ravatia sudah menjadi wanita yang sangat dewasa. Aku yakin masa depanmu akan sangat cerah karena kakak laki-laki Ryan pasti akan melindungimu. Pipi Ravatia menjadi sedikit merah setelah itu. Lalu, akankah kakak laki-laki Ryan tinggal bersamaku? Ryan mengangguk, tidak mengerti maksud Ravatia yang sebenarnya dengan pertanyaan itu. Tentu saja, lagi pula aku sangat menyukai Ravatia. Mata Ravatia berbinar sebagai tanggapan saat senyum cerah muncul di wajahnya. Kalau begitu, itu janji. Itu janji. Ryan mengangguk setuju. Ravatia kemudian sepertinya lupa bahwa Ryan ada di sana saat dia melihat Falangia. Melihat, aku punya Ryan. Anda terlambat. Namun, saya tidak keberatan membaginya dengan Anda, Ibu. Petik 2. Kata-kata itu hanya membuat Ryan bingung. Mengerti. Membagikan. Falangia merasa ingin mati saat itu juga. Asteris pa. Asteris. Asteris aduh. Asteris. Falangia dengan ringan memukul kepala Ravatia, hanya untuk membuatnya merasa sedikit kesakitan. Www apa yang kamu bicarakan? Berhenti bicara omong kosong. Tidak perlu berbagi apapun. Petik 2. Ravatia mengusap kepalanya dengan ekspresi bersalah. Jadi kamu benar-benar menginginkan dia hanya untuk dirimu sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu. Falangia menjadi semakin merah setelah itu. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Dia kemudian menatap Ryan dengan tergesa-gesa dan meminta maaf. Lupakan apa yang anak ini bicarakan. Dia hanya melakukannya untuk mempermalukanku. Namun, Ryan tampaknya tidak keberatan. Hahaha, tidak apa-apa. Lagi pula, anak-anak biasanya sangat egois. Jangan khawatir, Ravatia. Kau bisa membagiku dengan ibumu. Dia kemudian memeluk Ravatia dan Falangia, yang membuat jantung Falangia hampir melompat keluar dari mulutnya. Benar saja, Ryan benar-benar melewatkan inti pembicaraan itu. Dia pikir itu omong kosong anak-anak dan hanya mencoba menenangkan Ravatia dengan melakukan itu. Pada akhirnya, baik Ravatia dan Falangia masih terlihat seperti anak-anak di matanya. Namun, Rowan tampaknya tidak memiliki kesabaran untuk itu. Yah, dia juga melihat Falangia sebagai anak yang sedikit lebih besar karena usianya. Bisakah kamu meninggalkan lelukonmu lain kali? Ryan, masih ada masalah Molten Divine Rock Flower untuk dibicarakan. Bab 1430 mencari bunga batu surgawi cair. Ryan, tentu saja, tidak melupakan hal itu. Mereka membutuhkan Molten Divine Rock Flower untuk meningkatkan Star Body mereka ke kelas 3. Oh, sepertinya kamu menemukan beberapa informasi tentang itu, ya. Rowan mengangguk, berkata, ya. Seperti yang kami duga, bunga itu cukup langka, dan organisasi Vulture hanya mengenal 3 orang yang memilikinya. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Kami berdua membutuhkan 10 dari mereka. Saya ragu ketiga orang ini memiliki cukup untuk kita berdua. Petik 2. Rowan setuju dengan Ryan. Memang, namun, itu akan menghemat banyak usaha jika kita bisa mendapatkannya. Dengan mengatakan itu, saya mengambil alamat mereka sehingga kami dapat mengunjungi mereka dan membuat penawaran. 2 dari mereka, untungnya, ada di sini di kota Valantior. Adapun yang terakhir,
mereka mengatakan bahwa orang itu tinggal dekat dengan daerah yang disebut pasir berkobar. Pasir berkobar. Ryan memperhatikan kata-kata Rowan. Apakah ini mungkin tempat di mana kita dapat menemukan bunga batu surgawi cair? Rowan mengkonfirmasi, mengatakan kepadanya, tepat. Itu adalah area yang terletak 2 wilayah dari sini. Jika kita menggunakan formasi teleportasi Guild Formasi, kita bisa sampai di sana dalam 2 atau 3 hari. Bagaimanapun, ayo pergi. Ryan mengangguk dan bersiap untuk pergi bersama Rowan. Namun, Falangia dengan cepat menarik perhatian mereka, bertanya, bagaimana dengan kita? Rowan melirik mereka sebelum berkata, kamu akan menunggu di sini, tentu saja. Apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu? Oh, apakah Anda mungkin tahu cara membaca? Petik 2. Falangia mengangguk, berkata, tidak terlalu baik, tapi kurasa aku bisa lewat. Bagus. Rowan puas dengan itu. Begitu Luan menghentikan kultivasinya, luangkan waktu untuk mengajarinya membaca dan menulis. Anda bisa melakukan hal yang sama untuk Ravatia jika dia masih baru. Begitu aku kembali, aku akan membawa kalian bertiga dan mengajar menulis dan membaca sekali lagi karena kamu mengatakan kamu tidak begitu baik dengan itu. Petik 2. Falangia ingin membantu lebih banyak. Namun, dia tahu batasannya sendiri. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Ryan kemudian memberi mereka beberapa batu surgawi peringkat 1. Gunakan saja untuk kultivasi saat Anda tidak mengajar. Pada tingkat kultivasi Anda, batu surgawi peringkat 1 sangat sempurna. Petik 2. Bagaimana jika seseorang datang dan mencoba menimbulkan masalah? Falangia bertanya sebagai tanggapan. Mendengar itu, Ryan menggelengkan kepalanya saat dia memberitahunya, aku sudah memperkuat formasi di ruangan ini dan menambahkan beberapa rune. Kecuali seseorang di alam transformasi elemental atau lebih tinggi, mereka tidak akan bisa masuk. Formasi rasa anti-ilahi juga aktif, jadi tidak ada yang bisa melihat apa yang kamu lakukan di sini. Tentu saja, jika seseorang datang dan mencoba membuat masalah, jangan mencoba melawan. Berikan saja apa yang mereka inginkan. Bagaimanapun juga, hidupmu lebih penting daripada beberapa batu surgawi. Falangia mengangguk pada akhirnya. Baik, saya akan segera mulai berkultivasi. Ryan kemudian mengeluarkan banyak makanan dari alam dimensi untuk mereka makan selama ini. Si kembar kemudian turun ke konter di pintu masuk penginapan sebelum Ryan membayar pekerja di sana 70 batu surgawi lagi. Tambahkan 1 lagi ke minggu yang sudah saya bayar. Juga, jangan biarkan siapapun memasuki kamarku. Dipahami. Pekerja itu lebih dari senang untuk mematuhinya. Selama seseorang membayar harganya, mereka bisa tinggal selama yang mereka inginkan. Tidak perlu khawatir, Tuan. Penginapan ini dikelola oleh Liante Merchant Group. Tidak ada yang akan mencoba menimbulkan masalah di sini tanpa alasan yang sangat bagus. Petik 2. Ryan dan Rowan tidak takut seseorang mengidentifikasi penampilan Rowan. Lagi pula, Rowan tidak akan keluar untuk mengumpulkan informasi menggunakan penampilan dan nama aslinya. Dia tampak sangat berbeda dari saat orang-orang itu mencoba mengikutinya. Baik sekali. Mungkin akan ada sedikit bonus untuk Anda jika layanannya sebagus yang Anda sebutkan pada akhirnya. Petik 2. Mata pekerja itu berbinar sebelum dia dengan cepat meyakinkan si kembar, kamu bisa mempercayai penginapan kami. Si kembar kemudian meninggalkan penginapan dan menuju ke tempat pertama di mana organisasi Vulture memberitahu Rowan untuk memiliki bunga batu surgawi cair. Anehnya, tempat pertama adalah sebuah rumah besar yang dimiliki oleh seorang tetua master formasi. Sepertinya dia telah membeli Molten Divine Rock Flowers untuk digunakan dalam salah satu eksperimennya. Namun, formasi yang dia kerjakan tidak bekerja dengan baik, dan bunga-bunga tetap ada pada akhirnya. Tentu saja, sebelum mengetuk pintu sesepuh, si kembar mengubah penampilan mereka sekali lagi. Berhenti. Salah satu penjaga di depan mansion segera menghentikan si kembar dan bertanya, katakan alasanmu datang ke sini. Sebagai tanggapan, mereka berdua melepaskan kultivasi mereka sehingga bahkan para penjaga dapat mengetahui level mereka. Alam transformasi elemen puncak. 2 dari mereka pada saat itu. Tingkah laku penjaga itu langsung berubah setelah melihat itu. Maaf atas tindakan saya, Tuan. Bisakah Anda memberitahu kami apa yang Anda inginkan? Petik 2. Kami ingin berbicara dengan formasi Master Hui. Kami memiliki beberapa urusan dengannya, kata Ryan sebagai tanggapan.
Penjaga itu mengangguk dan dengan cepat menjelaskan, sayangnya, formasi Master Hui tidak ada di rumah saat ini. Anda akan memiliki kesempatan yang lebih baik di guild formasi itu sendiri karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya di sana. Oh, tidak apa-apa kalau begitu. Si kembar tidak membuang waktu dan langsung pergi ke guild. Ryan kemudian menunjukkan lencana master formasinya, menunjukkan bahwa dia adalah master formasi tingkat menengah emas. Level seperti itu di benua seperti ini sangat tinggi, jadi pekerja di sana segera merawatnya. Tunggu sebentar, saya akan segera memanggil Formation Master Hui. Petik 2. Benar saja, kemahiran Ryan dengan formasi membuka pintu saat pria bernama Hui muncul tidak lama kemudian. Selamat datang, selamat datang. Mereka bilang kau mencariku. Maukah Anda memastikan bahwa Anda benar-benar seorang master formasi tingkat menengah emas? Ryan mengangguk dan menunjukkan lencananya sekali lagi. Hui tidak dapat mengenali lokasi yang dijelaskan dalam lencana, tetapi lencana itu sendiri lebih dari cukup bukti. Bagaimanapun, guild formasi dari seluruh alam dewa menjaga pola untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. Hal yang sama dapat dikatakan untuk semua sub pekerjaan arus utama. Dengan senang hati saya bertemu dengan master formasi lain di level yang sama. Lagi pula, tidak banyak orang di sini. Jadi, apa yang bisa saya bantu teman ini? Bab 1431 mungkin hari lain. Ryan tidak membuang waktu dan langsung ke topik utama, bertanya kepadanya, kami mendapat informasi bahwa saudara Hui memiliki beberapa bunga batu surgawi cair yang tersisa. Apakah Anda bersedia menjualnya kepada kami? Hui terkejut mendengarnya, terutama karena dia ingin menanyakan sesuatu kepada Ryan terkait hal itu. Kebetulan sekali. Ketika saya mendengar bahwa guru formasi tingkat menengah emas lainnya telah tiba, saya berpikir untuk menunjukkan kepada Anda formasi yang menggunakan bunga ini. Petik 2. Ryan menyipitkan matanya sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, tetapi jika saya melakukan itu dan itu berhasil, bukankah Anda akan menyimpan bunga batu surgawi yang dicairkan sebagai gantinya? Hui harus mengakui bahwa Ryan benar. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Saya memiliki 3 bunga batu surgawi cair bersama saya. Jika teman ini membantu saya menyelesaikan formasi, saya hanya akan menggunakan 1 bunga dan memberikan 2 lainnya kepada Anda secara gratis. Itu seharusnya bukan kesepakatan yang buruk, kan? Ryan memandang Rowan, yang mengangguk setuju. Baiklah, kamu punya kesepakatan sendiri. Namun, jika saya tidak dapat memperbaiki formasi, Anda harus tetap menjualnya kepada saya. Petik 2. Hui setuju dengan itu. Sangat baik, ikut denganku. Proyek saya masih ada di kamar saya meskipun saya menghentikannya untuk sementara waktu. Sepanjang jalan, Hui menjelaskan rencananya kepada Ryan. Ini adalah formasi yang disebut formasi berkobar, yang saya buat untuk persekutuan pandai besi. Sepertinya kepala persekutuan pandai besi di kota kita melihat formasi ini bekerja ketika dia mengunjungi benua lain. Sepertinya itu adalah formasi yang dibuat untuk melelehkan material secara instan tanpa merusak sifat logamnya. Ryan sudah bisa membayangkan cara kerjanya. Tungku listrik permata jiwanya tidak membutuhkan bantuan formasi apapun karena tidak ada bandingannya dalam kontrol panas dan kecepatan. Namun demikian, Ryan mengerti bahwa formasi seperti itu akan sangat baik untuk pandai besi tingkat tinggi. The Molten Divine Rock Flower adalah bahan yang diisi sampai penuh dengan elemen api. Jadi kurasa kamu mencoba menggunakannya sebagai inti formasi, kan? Hui mengangguk, menjawab, itulah yang terjadi. Sayangnya, sifat bunganya terlalu menindas. Formasi tidak dapat mengontrol daya yang dihasilkan olehnya, sehingga tidak mungkin untuk mengatur panas tungku. Saya mencoba beberapa pengaturan rune regulasi, tetapi tidak ada yang berhasil sejauh ini. Petik 2. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya tiba di ruangan tempat Hui mengerjakan formasi. Dari situ, Ryan dan Hui menghabiskan beberapa jam berdiskusi dan mencoba hal baru hingga akhirnya Ryan mengerti di mana masalahnya. Benar saja, rune regulasi arus utama tidak akan berfungsi. Ini terlalu berat untuk mereka tanggung. Jika kamu ingin memperbaikinya, kita harus menggunakan heat streaking rune. Rune menyerang panas. Hui bingung dengan pilihan Ryan. Tapi rune itu digunakan dalam formasi pembantaian berbasis api. Mereka pada dasarnya melepaskan dan melakukan elemen api secepat mungkin untuk menghancurkan target. Ryan tidak menyangkal hal itu, mengatakan kepadanya, itu benar.
Namun, saya memiliki cara untuk menumpuk rune hit streaking dengan rune regulasi. Kami akan menggunakan satu untuk mendukung kekuatan bunga sementara yang lain akan mengatur outputnya. Jika semuanya berjalan dengan baik, kita seharusnya bisa menggunakan formasi ini di tungku dan memiliki tingkat kontrol yang cukup tinggi terhadap panas. Hui, jelas, tidak keberatan mencobanya. Baik, saya akan membantu dengan apa yang saya bisa. Ayo mulai. Dan begitu saja, Ryan dan Hui menghabiskan beberapa jam lagi di formasi berkobar. Pada awalnya, upaya mereka tidak berhasil dengan baik. Namun, mereka tidak menyerah. Itu karena mereka mendapatkan tingkat kontrol yang kecil darinya, meskipun terlalu rendah untuk dapat digunakan. Dengan setiap percobaan, kontrol atas kekuatan bunga meningkat, membuatnya lebih mudah dan lebih mudah untuk menggunakannya dengan benar. Akhirnya, Ryan dan Hui mencapai tingkat di mana mereka dapat mempertahankan sekitar 97 hingga 98% dari kontrol panas asli saat menggunakan kekuatan bunga. Itu tidak sebagus tungku listrik Ryan, tapi itu pasti peralatan yang bagus. Besar, untuk berpikir bahwa Anda benar-benar dapat menumpuk rune peraturan dengan rune yang menyerang panas. Pengaturan itu pasti telah membuka mata saya dengan pasti. Petik 2. Ryan tersenyum, berkata, bakat formasi Brother Hui adalah yang membantu kami menyelesaikan formasi ini secepat ini. Saya yakin kepala persekutuan pandai besi akan senang dengan hasilnya. Mungkin itu bahkan lebih baik daripada tungku yang dia lihat di luar. Ryan, tentu saja, tidak menggunakan rune sirkuit karena formasi ini harus direplikasi oleh Hui saja. Jika dia masih berani mengeluh, maka saya ingin melihat di mana dia akan menemukan sesuatu yang lebih baik dari ini. Meskipun Hui mengatakan itu, dia sangat senang dengan hasilnya. Oh, benar, ini adalah dua bunga batu cair yang tersisa yang saya ceritakan kepada Anda. Dia kemudian memberikan bunga itu kepada Ryan, yang memastikan bahwa itu adalah bunga yang asli. Terima kasih, Saudara Hui. Ryan senang mendapatkan dua bunga secepat ini. Jika Anda tidak keberatan, saya dan saudara laki-laki saya memiliki beberapa hal lagi yang harus dilakukan. Hui tidak keberatan. Tentu saja. Omong-omong, jika saudara Ryan bersedia, saya memiliki beberapa proyek lain yang juga sedang saya kerjakan. Anda dipersilakan untuk mengambil bagian di dalamnya. Petik 2. Mungkin hari lain. Karena Ryan tidak ingin membuang waktu, dia menolak dengan sopan. Dengan itu, Ryan dan Rowan meninggalkan persekutuan formasi sementara Hui pergi menemui kepala persekutuan formasi. Jume, apa kau tahu dari mana asal lencana guild formasi itu? Jume adalah nama kepala guild formasi. Hui ingin tahu tentang lencana Ryan, jadi dia menggunakan energi surgawinya untuk memproyeksikan gambar yang mirip dengannya. Jume melihatnya sejenak dan terkejut. Wow, orang ini datang dari tempat yang cukup jauh, iya. Itu adalah lencana guild formasi dari benua Huring. Anda harus melewati 3 benua hanya untuk sampai ke sana. Sejauh itu, Hui terkejut mendengarnya. Saya terkejut mereka sampai di sini dengan kultivasi mereka. Haruskah kita memberitahu mereka tentang itu? Petik 2. Jume menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Lebih baik tidak, karena mereka tidak menyebabkan masalah, saya lebih suka tidak menyentuh topik ini. Petik 2. Hui mengangguk setelah itu. Baiklah. Bab 1432 lebih banyak bunga. Tempat berikutnya yang dikunjungi si kembar adalah gua tempat tinggal yang digunakan oleh seorang kultivator eksentrik bernama Arf. Dia adalah orang kedua di Valantior yang mereka tahu memiliki beberapa bunga batu surgawi cair. Untungnya, jauh lebih mudah untuk mendapatkannya. Dia hanya menetapkan harga dalam hal batu surgawi. Saya memiliki 3 bunga yang saya kumpulkan selama ekspedisi terakhir saya ke Blazing Sands. Bagaimana kalau masing-masing 100 peringkat 2 batu surgawi? Faktanya, Arf sangat serakah. Tentu, bunga ini pasti akan bernilai sebanyak ini, bahkan mungkin lebih di benua lain. Namun, itu berbeda di Treavin. Divine Stone jauh lebih langka, jadi harganya jelas jauh lebih rendah. Biasanya, Molten Divine Rock Flowers tidak akan menghabiskan lebih dari 20 atau lebih peringkat 2 Divine Stone, dan tidak semua orang mau membayar sebanyak itu. Oh, jika itu masalahnya, ini dia. Ryan segera melemparkan 300 batu surgawi peringkat 2 ke Arf, sangat mengejutkan pria eksentrik itu. Bagi Ryan,
300 batu bukanlah sesuatu yang mengesankan. Bagaimanapun, itu hanya harga salah satu peralatan pengumpulan elemen miliknya. Arf dikejutkan oleh jumlah batu surgawi peringkat 2 untuk sesaat sebelum akhirnya dia kembali ke dirinya sendiri. Oh, benar. Terima kasih atas kesepakatannya. Secara alami, dia tidak akan menolaknya. Dia segera mengambil bunga batu surgawi cair dari cincin spasialnya dan secara mental mengutuk dirinya sendiri karena tidak mengumpulkan lebih banyak. Si kembar kemudian meninggalkan gua tempat tinggalnya, tidak berhenti sama sekali. Adapun Arf, dia adalah seorang pembudidaya alam transisi tahap tengah. Karena itu, dia benar-benar mempertimbangkan apakah dia seharusnya menyerang si kembar untuk melihat apakah mereka kaya seperti yang terlihat. Namun, mungkin karena dia adalah pria yang berpengalaman, dia memiliki banyak pengalaman. Sesuatu memberitahunya bahwa segala sesuatunya pasti tidak akan berjalan seperti yang dia inginkan jika dia mencobanya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menjamin 300 batu, yang sudah menjadi keuntungan besar di matanya. Setelah itu, si kembar pergi ke formasi guild, di mana mereka membayar untuk menggunakan formasi teleportasi. Sebenarnya, Rowan memasuki alam dimensi permata jiwa sementara Ryan mengubah penampilannya sekali lagi dan berteleportasi sendirian. Tidak hanya mereka dapat menyelamatkan batu surgawi seperti itu, tetapi akan lebih sulit untuk mengetahui siapa mereka. Seperti yang disebutkan Rowan sebelumnya, orang terakhir yang diketahui organisasi Vulture memiliki Molten Divine Rock Flowers tinggal dekat dengan Blazing Sands. Itu juga merupakan area di mana bunga dapat ditemukan, terletak 2 wilayah dari kota Valantior. Dengan teleportasi satu demi satu, mereka dengan cepat tiba di kota Disgaeo, yang terletak di wilayah Kataban. Itu adalah kota terdekat dengan Blazing Sands, jadi sejauh itu formasi teleportasi bisa membawa Ryan. Rowan sudah memberi tahu Ryan lokasi spesifik dari Blazing Sands, terutama lokasi orang yang memiliki lebih banyak Molten Divine Rock Flowers. Lagi pula, orang itu tinggal dekat dengan daerah itu. Dengan mengatakan itu, Ryan dengan cepat meninggalkan kota dan membawa Kentucky keluar dari alam dimensi. Ayo pergi, Kentucky. Di atasnya, Kentucky terbang dan menghilang di kejauhan. Tanpa formasi teleportasi, semuanya membutuhkan waktu lebih lama, jadi Kentucky masih membutuhkan 2 hari lagi untuk pergi dari Disgaeo ke pemukiman kecil yang dekat dengan Blazing Sands. Sepanjang jalan, Rowan juga keluar dari alam dimensi dan terbang di punggung Kentucky. Begitu mereka tiba, Kentucky mendarat tepat di tengah pemukiman. Yah, tidak banyak yang memperhatikannya karena Blazing Sands adalah area yang selalu dikunjungi. Binatang iblis terbang yang muncul di sana bukanlah hal yang aneh. Jika ada sesuatu yang menarik perhatian pembudidaya, itu adalah fakta bahwa mereka belum pernah melihat burung iblis seperti Kentucky sebelumnya, tapi itu saja. Ryan melihat sekeliling pemukiman yang ramai sebelum melihat Rowan, bertanya, jadi, siapa nama pria itu? Laki-laki itu sebenarnya seorang wanita, untuk lebih spesifiknya, jawab Rowan. Namanya Santanla, seorang pembudidaya alam transisi tahap puncak yang tinggal di pemukiman ini. Sepertinya dia juga yang bertanggung jawab atas organisasi tempat ini. Ryan mengangguk sebelum berhenti di sebuah kios untuk menanyakan tentang wanita itu. Maaf teman, apakah Anda mungkin tahu di mana saya bisa menemukan Santanla? Vendor memandang Ryan dengan heran, berkata, apakah Anda perlu bertanya? Pergi saja ke gedung terbesar di tengah. Di mana lagi kamu akan menemukan binatang iblis itu? Rowan menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Informasi yang didapatnya tidak menyebutkan bahwa Santanla adalah Demon Beast. Tetap saja, Ryan tersenyum pada vendor sebelum menanyakan sesuatu yang lain. Teman, apakah Anda mungkin tahu tentang seseorang yang menjual bunga batu surgawi cair? Kami membutuhkan beberapa dari mereka. Bunga batu surgawi cair. Pria itu terkejut mendengarnya. Itu item yang cukup langka dari Blazing Sands. Santanla mungkin memiliki beberapa karena dia membutuhkannya untuk kultivasinya sendiri. Biasanya, dia membeli semuanya saat muncul di pasar. Lagi pula, sangat jarang melihat ada orang yang menjualnya. Cobalah toko harta karun Glingau di dekat kediaman Santanla. Mungkin mereka punya sebuah nasihat, meskipun saya tidak akan terlalu dekat dengan Santanla jika saya jadi Anda, kata pria itu kepada mereka. Namun, dia tidak menjelaskan alasannya. Si kembar mengangguk sebagai tanggapan dan berterima kasih kepada pria itu sebelum melihat ke gedung tertinggi.
Permukiman itu tidak terlalu besar, jadi mereka bisa melihatnya dari jauh. Tentu saja, karena mereka dengan mudah menemukan kediaman Santanla, juga mudah untuk menemukan tokoh harta karun itu. Mereka sangat dekat satu sama lain. Sial bagi mereka, maaf, teman-teman. Kami memiliki 2 Molten Divine Rock Flower untuk dijual beberapa hari yang lalu, tetapi Supervisor Santanla sudah membelinya. Anda harus bertanya apakah dia ingin menjualnya, tetapi menurut saya itu sangat tidak mungkin, kata salah satu petugas di sana. Juga, kamu sebaiknya berhati-hati. Dia bukan tipe binatang iblis yang mudah didekati oleh para pembudidaya. Hampir semua orang di sini takut padanya, bahkan mereka yang setingkat dengannya. Si kembar hanya bisa mengangguk dan meninggalkan toko harta karun itu. Yah, bahkan jika wanita itu tidak menjualnya, mereka akan masuk ke Blazing Sands untuk mencarinya. Faktanya, mereka kemungkinan besar harus tetap masuk karena mereka masih membutuhkan 15 bunga lagi. Santanla tidak akan memiliki sebanyak itu karena dia menggunakannya untuk kultivasinya. Bab 1433 Apa yang kamu lakukan padanya? Kediaman Santanla tidak memiliki penjaga untuk dibicarakan. Lebih tepatnya, itu pada dasarnya adalah sebuah bangunan besar yang dipisahkan menjadi 2 bagian. Satu bagian adalah area terbuka besar yang memungkinkan hal-hal yang sangat besar untuk masuk ke dalam. Itu adalah area yang digunakan Santanla saat dia dalam wujud binatang iblisnya. Bagian lainnya adalah tempat tinggal berukuran normal ketika Santanla berada dalam wujud manusianya. Meskipun tidak memiliki penjaga, masih ada 2 wanita pembudidaya yang bekerja untuknya dalam hal-hal lain yang berhubungan dengan rumah. Itu adalah salah satu dari mereka yang menghadiri Ryan dan Rowan ketika mereka muncul. Dia kemudian membimbing si kembar ke tempat Santanla sedang beristirahat sambil berbicara dengan mereka. Kamu ingin membeli bunga batuan surgawi cair Santanla? Maaf, tapi saya merasa cukup sulit untuk berhasil. Juga, apa kamu yakin ingin mendekatinya? Ryan mengangguk sebagai jawaban, meskipun dia tidak tahu mengapa semua orang begitu takut mendekati binatang iblis perempuan itu. Tidak apa-apa. Jika dia tidak menjualnya, kita akan memasuki pasir berkobar dan mencari bunganya sendiri. Tidak lama kemudian, si kembar dibawa ke bagian kediaman di mana Santanla bisa tinggal dalam wujud aslinya. Adapun Kentucky, dia hanya menunggu di luar. Akhirnya, si kembar bisa melihat binatang iblis seperti apa Santanla. Dia adalah anjing ratu api gurun. Yah, menurut pendapat Ryan, dia hanya terlihat seperti beagle yang sangat besar dengan bulu merah menyala, bukan berarti Santanla akan tahu apa itu beagle karena itu adalah spesies dari bumi. Cukup lucu, pikirnya sambil menatapnya. Santanla, yang sepertinya sedang tidur, akhirnya membuka matanya, bergumam, seharusnya belum waktunya untuk camilan. Petik 2. Mulut Ryan dan Rowan berkedut sebagai tanggapan. Apakah itu berarti dia memakan orang-orang dari ras humanoid sebagai makanan ringan? Oh well, karena ras humanoid memakan daging dari Demon Beast, masuk akal jika Demon Beast memakan daging dari ras humanoid sebagai gantinya. Lagi pula ini bukan bumi. Nah, untuk lebih spesifiknya, karnivora besar dari bumi pasti akan memakan manusia jika mereka lapar dan diberi kesempatan. Ryan dan Rowan kemudian mengesampingkan pikiran itu sebelum Ryan menyatakan alasan kunjungannya. Kami mendapat informasi dari organisasi Vulture bahwa Anda mungkin memiliki beberapa bunga batu surgawi cair. Santanla menyipitkan matanya sebagai tanggapan, berkata, saya punya beberapa, tetapi saya membutuhkannya untuk kultivasi saya. Jika itu saja, Anda sudah bisa pergi. Mereka tidak untuk dijual. Ryan tersenyum setelah mendengar itu. Apa kamu yakin? Saya cukup yakin bahwa saya dapat membayarnya bahkan jika Anda meminta harga yang konyol. Itulah betapa kami membutuhkan mereka saat ini. Santanla merasa cukup sulit untuk percaya. Apakah begitu? Lalu bagaimana dengan masing-masing 50 batu surgawi peringkat 2? Ini lebih dari 2 kali lipat harga. Apakah Anda akan membayarnya? Hahaha. Mata Ryan berbinar setelah mendengar itu. Bukankah itu setengah dari harga yang mereka bayarkan ke Arf? Oh, berapa banyak yang kamu punya, kalau begitu? Petik 2. Tawa Santanla membeku ketika dia mendengar itu. Tunggu, apakah Anda benar-benar bersedia membayar sebanyak itu? Petik 2. Ryan mengangguk tanpa berpikir 2 kali. Kami membutuhkan 15 bunga itu. Anda tidak memiliki banyak ini, bukan?
Saya memiliki 750 batu surgawi peringkat 2 di sini bersama saya. Petik 2. Ini, kesan Santanla tentang si kembar dengan cepat berubah. Bahkan dia, dengan koneksi dan posisinya, tidak memiliki setengah dari batu surgawi peringkat 2. Dia bertanya-tanya apakah Rean dan Roan adalah bagian dari beberapa kekuatan besar benua Treavin. Seseorang harus ingat bahwa Treavin tidak memiliki satu kekuatan utama yang menonjol dari yang lain, seperti Lan Kueas dan Huring. Itu berarti si kembar bisa jadi cukup banyak dari yang lain yang memiliki kekuatan serupa di wilayah mereka sendiri. Kamu siapa? Roan menggelengkan kepalanya, berkata, siapa kita tidak masalah. Yang penting adalah apakah Anda memiliki bunga atau tidak. Kami memiliki batu surgawi, jadi kami ingin membayar dan pergi begitu saja. Santanla tidak menyukai perilaku Roan dan bertanya-tanya apakah dia harus membunuh mereka dan mengambil batu surgawi untuk dirinya sendiri. Dia berada di panggung puncak dari alam transisi, tapi bukan itu saja. Dengan keunggulan medannya, dia bahkan bisa melawan beberapa pembudidaya dan binatang iblis di tahap awal dan tengah dari Void Tempering Realm. Secara alami, jika dia bisa menyimpan bunga dan batu surgawi si kembar, itu akan menjadi yang terbaik karena dia membutuhkan keduanya. Si kembar kemudian melihat warna merah niat membunuh di sekitar mereka dan jelas tahu mengapa itu ada di sana. Rean kemudian tersenyum pada Santanla sebelum berkata, tolong abaikan perilaku kakakku. Dia seperti ini kepada semua orang, dan itu termasuk saya, darah dan dagingnya sendiri. Rean langsung mengganti topik setelah itu. Kesampingkan itu, Lady Santanla sangat imut. Bulumu sangat berkilau dengan warna merah menyala. Awalnya, saya tidak berniat membayar terlalu mahal untuk bunga itu. Tetapi begitu saya melihat Anda, saya memutuskan bahwa saya akan mencoba untuk menyenangkan Anda semampu saya. Hanya, akankah Lady Santanla membiarkan saya membelai bulunya sedikit? Aku hanya menyukainya. Dalam sekejap, warna merah dari niat membunuh menghilang seperti asap. Tidak ada yang pernah memperlakukan binatang iblis realem transisi tahap puncak yang menakutkan ini seperti itu sebelumnya. Tidak seperti Rean, yang menganggapnya sebagai anjing pemburu merah yang lucu dengan telinga besar, yang lain hanya melihat binatang iblis, pemakan ras humanoid, yang hanya sedikit yang berani mendekatinya. Wewewe apa yang kamu bicarakan, bocah? Apakah Anda mengolok-olok saya? Aku anjing Ratu Api Gurun. Namun, Rean mendekati Santanla saat matanya bersinar terang. Sangat lucu, biarkan aku membelaimu sedikit. Aku bersumpah itu tidak akan lama. Bagaimana dengan ini? Saya akan membayar tambahan 10 tingkat 2 batu surgawi untuk bunga jika Anda membiarkan saya membelai Anda sedikit. 20 jika Anda membiarkan saya memeluk Anda. Santanla merasakan hawa dingin di punggungnya dan segera melompat mundur. Pada saat itu, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah menjauh darinya sejauh mungkin. Menjauh dariku, mesum. Pelayan Santanla melihat itu dengan gemetar di wajah mereka. Siapa itu? Apa yang kamu lakukan dengan Santanla? Bab 1434 Roan benar. Ayo, siapa gadis yang baik? Siapa gadis yang baik? Tanya Rean. Santanla tiba-tiba merasakan dorongan primitif yang muncul dari dalam dirinya. Aku gadis yang baik, namun, dia dengan cepat menekan emosi itu. Hentikan, menjauh dari saya. Rean tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jadi, tidak ada bulu yang menyentuh. Rean tampak sangat kecewa, sangat melegakan Santanla. Lupakan itu. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, jadi menjauhlah dariku. Namun, Roan mengabaikan semua itu. Apapun yang dilakukan Rean tampaknya berhasil, jadi dia fokus pada topik utama. Bagaimana dengan bunga batu surgawi cair? Santanla menggelengkan kepalanya, berkata, saya hanya memiliki 2 dari mereka yang tersisa, tetapi saya membutuhkannya untuk kultivasi saya. Saya tidak punya niat untuk menjualnya untuk memulai. Jika Anda ingin lebih, masuk ke Blazing Sands dan cari sendiri. Sekarang, ambil orang ini dariku. Rean menghela nafas sebagai tanggapan, bertanya padanya, itu tidak baik. Bisakah Anda setidaknya memberitahu kami di mana kami dapat menemukan bunga itu? Petik 2. Santanla, yang hanya ingin menyingkirkan Rean, segera menjawab, pergilah ke wilayah utara. Itu adalah bagian dari Blazing Sands yang paling banyak memiliki elemen api. Karena itu, pasir menjadi mengkristal, dan energi surgawi di daerah itu membuat kristal ini perlahan-lahan menjadi bunga.
Lagi pula, ini adalah sesuatu yang hanya terjadi dalam kondisi yang sangat khusus, jadi Anda tidak akan menemukannya dengan mudah. Ngomong-ngomong, itulah asal mula bunga batu surgawi cair. Petik 2. Itu lebih banyak informasi daripada yang diharapkan si kembar. Namun demikian, itu sangat membantu, jadi mereka berterima kasih padanya dan meninggalkan kediaman. Melihat Ryan akhirnya pergi, Santanla menghela nafas lega sebelum memperhatikan penampilan pelayannya. Keluarlah sebelum aku melahap kalian berdua. Kedua gadis itu tidak berani menunda dan dengan cepat menghilang. Santanla kemudian berbaring di tanah dan meletakkan cakarnya di atas kepalanya, menggunakan telinganya yang besar untuk menutupi wajahnya. Apa itu tadi? Apa itu tadi? Apa itu tadi? Mengapa saya tiba-tiba merasa sangat bahagia entah dari mana? Aku hampir melompat ke arahnya untuk memintanya mengelusku. Pada akhirnya, sisi anjingnya menang atas emosinya. Saya berharap dia bertanya siapa gadis yang baik lagi. Asteris bam. Asteris. Santanla membenturkan kepalanya ke dinding begitu pikiran itu muncul. Persetan dengan omong kosong ini. Sementara itu, Ryan dan Rowan kembali ke toko harta karun dan membeli peta pasir berkobar. Setelah itu, mereka melompat ke punggung Kentucky dan terbang. Rowan kemudian mengambil kesempatan untuk bertanya di sepanjang jalan. Bagaimana kamu tahu dia akan bertingkah seperti anjing rumahan? Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, aku tidak yakin. Namun, Anda melihat niat membunuh, bukan? Saya hanya berpikir dia sangat imut, seperti anjing beagle dari bumi. Karena kami akan berakhir dalam perkelahian, saya tidak akan rugi ketika saya mencoba memperlakukannya seperti anjing normal. Lagi pula, Anda juga tahu bahwa tidak ada anjing di alam dewa, hanya binatang iblis. Tentu saja, saya masih tidak percaya hal seperti itu benar-benar berhasil. Saya pikir dia akan marah sebagai gantinya. Saya terkejut bahwa omong kosong seperti itu benar-benar berhasil. Petik 2. Rowan mengangguk menanggapi itu. Bagaimanapun, itu bekerja dengan cukup baik. Kita mungkin bisa menggunakan metode ini melawan binatang iblis anjing lainnya di masa depan. Saya cukup yakin dia juga tidak berbohong karena dia tidak ingin kehilangan emosinya. Ryan tersenyum mendengarnya. Kemungkinan rasnya memiliki beberapa anggota yang tinggal di Blazing Sands. Siapa tahu, saya mungkin bisa mendapatkan seluruh paket Desert Fire Queen dan King Dogs di masa depan. Hahaha. Rowan menganggapnya sebagai ide yang sangat buruk. Ya, dan apa yang akan Anda lakukan dengan mereka semua? Lupakan itu, dan mari fokus pada perjalanan. Tidak butuh waktu lama bagi si kembar untuk memasuki Blazing Sands. Mereka dengan cepat harus mengakui bahwa nama itu sangat cocok. Konsentrasi elemen api di tempat ini pasti sangat tinggi. Sampai-sampai jika si kembar berada di bawah alam jiwa baru lahir, mereka mungkin tidak akan bisa menolaknya. Jelas, Kentucky akan berada di kapal yang sama. Itu menjelaskan mengapa Anda tidak bisa melihat banyak pembudidaya di bawah alam transformasi jiwa. Kami sudah jauh lebih kuat daripada pembudidaya rata-rata, tetapi itu akan sulit bagi kami bahkan jika kami berada di alam jiwa baru lahir, apalagi yang lain. Petik 2. Rowan setuju dengan Ryan, mengatakan, ini adalah situs eksplorasi bagi mereka yang berada di Saint Realm dan di atasnya. Datang ke sini di transformasi jiwa masih terlalu berbahaya. Yah, masuk akal karena bahan tubuh bintang kelas 3 seharusnya bukanlah sesuatu yang mudah didapat. Petik 2. Bagaimanapun, si kembar tidak mendapat masalah dalam perjalanan mereka ke sisi utara pasir berkobar. Itu juga tidak seperti tempat itu adalah area yang luas. Hanya saja elemen api dan binatang iblis tipe gurun berlimpah di daerah itu karena lingkungan menguntungkan kultivasi mereka. Ryan bahkan melihat beberapa ratu api gurun dan anjing raja yang belum mencapai alam transisi. Itu bukan ras binatang iblis yang langka dengan cara apapun. Keterampilan menekuk Divine Sense saya masih sangat berguna di level kami, sepertinya. Tak satu pun dari kelompok yang kami lewati menyadari kehadiran kami, kata Ryan saat Kentucky mendekati wilayah utara Blazing Sands. Namun, Rowan jauh lebih waspada. Meskipun level para kultivator di Treavin kurang, kita masih berada di pusat benua. Saya tidak akan terkesan jika kita bertemu seseorang di Void Tempering Realm. Itu akan membuat kemampuan menekukmu tidak berguna jika kita memasuki jangkauan deteksi spasial alami mereka. Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, kita sudah tahu bahwa indera spasial mereka jauh lebih kecil daripada indera surgawi mereka.
Saya akan mendeteksi Divine Sense mereka sebelum mereka mendekati kita untuk menyadari kehadiran kita. Rowan tidak sepenuhnya setuju. Dan bagaimana jika mereka tidak menggunakan Divine Sense? Jika saya adalah mereka, saya akan menahan diri untuk tidak menggunakan Divine Sense saya karena saya tidak ingin memperingatkan pembudidaya Void Tempering Realm lainnya. Petik 2. Ini, Ryan harus mengakui bahwa Rowan benar. Bab 1435 sudah mati. Dengan itu, Ryan baru saja membuat Kentucky terbang sangat tinggi dalam perjalanan mereka ke wilayah utara, atau begitulah yang dia inginkan. Sial baginya, Kentucky menjadi bingung, bertanya, jika kita terbang setinggi ini, bagaimana Anda akan mencari bunga batu surgawi cair? Poin bagus, kata Ryan. Terserah kalau begitu. Terbang saja di ketinggian yang sama, kurasa. Saya akan tetap mengaktifkan Divine Sense and Light Bending Skill karena lebih baik daripada tidak melakukannya. Kentucky, Anda memiliki penglihatan terbaik di antara kami bertiga, jadi Anda mencari bunga batu surgawi cair di tanah gurun. Jika Anda berkata begitu, Kentucky tidak keberatan dan melakukan hal itu. Akhirnya, gurun di bawah mulai menunjukkan butiran pasir yang mengkristal karena panasnya elemen api. Pada saat yang sama, panas di sekitar si kembar dan Kentucky meningkat. Yah, itu tidak akan mengganggu mereka. Kemudian lagi, tidak butuh waktu lama bagi panas untuk meningkat lebih banyak lagi karena konsentrasi elemen api mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. Pasir di bawah benar-benar menghilang, diganti dengan gelas cair yang terbuat dari pasir yang sama. Ryan mendeteksi beberapa Divine Sense di sana-sini, tetapi mereka cukup langka di tempat ini. Yah, kurasa itu sudah jelas karena tingkat panas di sini tidak akan membiarkan siapapun di bawah Saint Realm mendekat. Tetapi bahkan dengan itu, butuh lebih dari 1 jam bagi Kentucky untuk melihat sesuatu. Oh, saya percaya itulah yang kami cari. Dia dengan cepat turun dari langit dan melayang hanya beberapa meter di atas tanah. Di depan mereka, mereka bisa melihat gelas cair berbentuk bunga. Itu memiliki banyak elemen api yang terkonsentrasi di dalamnya, serta energi surgawi. Ini adalah bunga batu surgawi cair, kan? Ryan mengangguk dan melompat turun. Itu memang satu. Benar saja, cukup sulit untuk menemukannya. Bahkan dengan visi Kentucky, kami membutuhkan lebih dari 1 jam untuk menemukannya, dan kami membutuhkan 14 lagi. Namun, saat Ryan mencoba mendekat, dia merasakan gelombang panas dan elemen api yang kuat memancar dari bunga itu sendiri. Itu sangat kuat sehingga bahkan dia harus mundur beberapa langkah. Panas, 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 panas. Setelah itu, Ryan mengendalikan panas dengan Divine Soul Power-nya untuk berhenti membakar pakaiannya. Sialan, benda ini panas sekali. Kenapa bunga yang saya dapatkan sebelumnya tidak menunjukkan efek ini? Mendengar itu, Rowan menjawab, sederhana saja. Bunga ini menggunakan panas tanah dan elemen api untuk mempertahankan diri. Bunga yang Anda dapatkan sebelumnya sudah dipanen, jadi mereka kehilangan koneksi dengan tanah ini. Sekarang mereka hanya memiliki elemen api dan energi surgawi yang mereka simpan sendiri. Yah, itu masih banyak karena kamu bisa menggunakannya dalam formasi tungku itu. Aku mengerti. Ryan kemudian mengendalikan kekuatan jiwa surgawinya serta energi yang untuk melindungi dirinya dari panas. Dia adalah puncak energi yang, jadi bahkan panas yang hebat ini sulit mempengaruhinya ketika dia memikirkannya. Tidak lama kemudian, dia akhirnya mengambil Molten Divine Rock Flower. Mari kita terus mencari lebih banyak. Konsentrasi elemen panas dan api bervariasi dari satu tempat ke tempat lain di wilayah utara. Segera, Ryan dan Rowan mengerti bahwa itu bukan tempat dengan yang tertinggi dari kedua hal yang melahirkan bunga batu surgawi cair. Sebaliknya, itu adalah tempat di mana mereka paling seimbang dengan energi surgawi. Bukan berarti itu membuatnya lebih mudah untuk ditemukan. Setelah 1 hari penuh, Ryan dan Rowan hanya menemukan 7 bunga, yang tersisa hanya 12 bunga. Mereka hanya membutuhkan 8 lagi untuk memiliki cukup bagi mereka untuk meningkatkan badan bintang mereka. Kentucky terus terbang ketika dia melihat bunga lain di kejauhan. Secara alami, dia dengan cepat turun agar Ryan bisa menerimanya. Namun, begitu Ryan hendak mengambil bunga itu. Gaya hidup, bentuk kedua, peningkatan. Gaya kematian, bentuk gerakan pertama, langkah bayangan. Tubuh Ryan menghilang dari tempatnya, muncul kembali beberapa puluh meter jauhnya.
Asteris ledakan. Asteris. Setelah itu, ledakan elemen api dan api menghantam lokasi dia berdiri, menciptakan ledakan yang meledakkan kawah. Itu jelas bukan kecelakaan, dari kelihatannya. Rowan kemudian turun dari Kentucky dan mendarat di sisinya sebelum melihat ke arah tertentu. Kenapa kamu tidak keluar? Niat membunuhmu meluap sampai-sampai kamu terlihat lebih seperti obor. Petik 2. Kekeke. Saat suara tawa jahat muncul, seorang pria datang terbang dari belakang salah satu gunung cair tidak jauh dari sana. Lumayan. Meskipun kamu berada di alam transformasi elemental, kamu masih menghindari seranganku. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dilakukan Ryan. Ryan kemudian mengangkat bahunya, berkata, "Yah, itu tidak sulit. Dari saat kami turun mendekati bunga ini, saya tahu ada yang tidak beres. Lagi pula, bunga itu tidak mencoba menyerangku dengan panas dan ledakan elemen apinya. Itu hanya bisa berarti ia telah menghabiskan energinya yang disediakan untuk kemampuan ini dan membutuhkan waktu untuk melakukannya lagi. Karena itu masalahnya, orang lain pasti telah mendarat di dekatnya belum lama ini. Namun, siapapun yang menyebabkannya tidak langsung mengambil bunga itu. Bahkan seorang idiot akan memperhatikan masalah ini. Aku hanya tidak menyangka fakta bahwa akan semudah ini memancingmu keluar." Ekspresi pria itu menjadi gelap setelah mendengar itu. Ryan benar. Pria itu telah membuat bunga itu menggunakan kemampuan perlindungannya dan berencana untuk mengambil bunga itu. Namun, dia melihat kelompok Ryan mendekat berkat salah satu keahliannya. Karena mereka menuju ke arah bunga, mereka secara alami mencari bunga itu. Itu adalah kesempatan bagus untuk membunuh bagian lain dan mendapatkan bunga lain yang mungkin telah mereka kumpulkan. Tetapi meskipun si kembar tampak percaya diri, dia dengan cepat memperhatikan kultivasi mereka dan mengingatnya. Jadi bagaimana jika kamu menyadarinya? Mati saja di sini. Bab 1436 Void Tempering Realm Musuh. Tidak sulit menebak bahwa pria itu memiliki afinitas elemen api. Lagi pula, tidak hanya dia di sini di tempat ini, dia juga menginginkan bunga batu surgawi cair. Yang membuat Ryan dan Rowan terkejut adalah fakta bahwa mereka dengan cepat merasakan kekuatan ruang yang berkontraksi di sekitar mereka. Void Tempering Realm. Namun, pembatasan di tubuh mereka bukanlah sesuatu yang mengesankan karena mereka masih bisa bergerak. Salah satu alasannya adalah bahwa kultivasi si kembar tidak terlalu jauh dari Void Tempering Realm. Kedua, mereka jauh lebih kuat daripada pembudidaya alam transformasi elemental biasa. Last but not least, musuh mereka hanya di tahap awal dari Void Tempering Realm. Kontrolnya atas kekuatan spasial sangat terbatas. Selain elemen api, elemen angin mengikuti, meningkatkan kekuatan musuh lebih banyak lagi. Pada level ini, bukanlah sesuatu yang mengejutkan bahwa para pembudidaya dapat menggunakan dua elemen dengan kemampuan luar biasa. Tiba-tiba, sebuah kubah merah dari elemen api dan angin menyebar ke seluruh tubuh pria itu, dengan cepat menutupi semua yang ada di sekitar 1 kilometer di sekelilingnya. Domain mencair. Kalian berdua sebaiknya berhati-hati, dia bisa menggunakan domain. Ryan dan Rowan dapat merasakan bahwa, bersama dengan pembatasan dari kekuatan spasial, kubah merah tempat mereka berada juga mencoba menyerang tubuh mereka. Seolah-olah elemen api sedang mencoba untuk melelehkan kekuatan jiwa dan tubuh surgawi mereka. Domain. Sekarang setelah Anda mengatakan itu, Sally menggunakan sesuatu yang serupa, bukan? Kembali ke tingkat kedua dari alam bintang yang hilang, Sally menggunakan semacam kemampuan spasial yang digabungkan dengan elemen api. Kemudian lagi, itu menutupi area yang jauh lebih besar daripada yang bisa dilakukan oleh kubah merah ini. Itu juga domain, tetapi pada level yang jauh lebih tinggi. Membandingkan domain Sally dengan pria ini pada dasarnya sama dengan menjelek-jelekannya. Mereka tidak di liga yang sama. Pertama-tama, orang ini hanya bisa bermimpi tentang menggabungkan kekuatan spasialnya dengan elemen api. Tidak hanya dia tidak memiliki kultivasi, tetapi dia juga tidak memiliki bakat untuk itu. Memang, bahkan si kembar bisa membedakannya. Meskipun pria itu menggunakan kekuatan spasial untuk mencoba membatasi mereka sambil menjaga domainnya tetap aktif, kedua kekuatan itu pada dasarnya tidak ada hubungannya satu sama lain. Mereka digunakan secara terpisah. Semua percakapan itu terjadi melalui soul connection, jadi hanya sesaat berlalu di dunia nyata. Si kembar dengan cepat menggerakkan kekuatan jiwa surgawi mereka di sekitar tubuh mereka,
menggunakan manipulasi energi yang Ryan untuk melawan kekuatan domain. Masalahnya benar-benar pada tingkat yang rendah karena manipulasi energi yang Ryan menghilangkan efek domain hampir seketika. Satu-satunya masalah adalah aku harus terus begini, pikir Ryan sambil menggunakan Divine Soul Power untuk itu. Musuh tidak tahu apa-apa, berpikir bahwa si kembar seharusnya tidak bisa melakukan apa-apa. Elemen api dari domainnya dan sekitarnya berkumpul lagi dan bahkan lebih ditenagai oleh elemen angin. Setelah itu, tombak api yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana-mana di dalam domain, semuanya menuju Ryan dan Rowan. Segudang surga tombak. Semua tombak turun pada saat yang sama, tidak memberi si kembar ruang untuk menghindar, bukannya mereka ingin menghindar. Gaya kematian, bentuk pertahanan pertama, busur pembalikan. Benang elemen terang dan gelap yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul di sekitar si kembar, mengikuti langkah pedang Ryan dan sabit Rowan. Asteris bang, 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 asteris. Ledakan muncul tanpa henti, benar-benar menghancurkan seluruh area di sekitar tempat si kembar berada. Kecuali, tentu saja, pusat di mana si kembar menggunakan arc reversive untuk bertahan. Mustahil. Mulut pria itu terbuka lebar, melihat bagaimana si kembar dengan mudah bertahan melawan serangannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator Void Tempering Realm. Belum lagi lingkungan dan terutama domainnya meningkatkan kekuatan serangannya. Bagaimana Ryan dan Rowan bisa bertahan melawan itu? Yah, dia tidak akan salah jika dia adalah salah satu jenius dari kekuatan besar. Namun, dia adalah seseorang yang baru saja mencapai Void Tempering Realm dan telah berada di tahap awal selama lebih dari 200 tahun. Sederhananya, dia adalah tipe pembudidaya Void Tempering Realm terlemah yang pernah ada. Si kembar bisa melompati seluruh dunia untuk melawan para jenius seperti itu, jadi ketika menyangkut pembudidaya rata-rata, terutama seseorang seperti orang ini, mereka bisa melangkah lebih jauh. Namun, mereka tidak menunggu musuh memproses informasi itu. Gaya kematian, langkah bayangan. Dunia kematian. Rowan menyipitkan matanya begitu dia menggunakan dunia kematiannya. Itu karena dia tidak bisa mewujudkannya sama sekali. Pada akhirnya, Ryan dan Rowan hanya bisa menyerang tanpa bantuan dunia kematian. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. 3 sabit dan 3 pedang muncul di kedua sisi musuh, sangat mengejutkannya. Sangat cepat, tanpa banyak pilihan, dia hanya bisa menggunakan kekuatan spasialnya untuk membantu memindahkan tubuhnya. Tetapi bahkan dengan itu, dia masih terkena serangan si kembar sedikit, dengan 6 luka kecil muncul di titik-titik vital tubuhnya. Sekali lagi, jarak antara si kembar dan pria itu terbuka saat musuh membuang penghinaannya sepenuhnya. Ryan kemudian menatap Rowan setelah itu, bertanya, mengapa kamu tidak menggunakan dunia kematianmu? Jika dia tidak melihat dari mana kita berasal, kita mungkin bisa membunuhnya sekarang. Rowan menggelengkan kepalanya, memberitahu Ryan, saya mencoba, tetapi itu tidak mungkin. Seperti yang Anda ketahui, dunia kematian saya bekerja dengan menyebarkan benang-benang yang sangat tipis dari kekuatan jiwa surgawi sehingga saya dapat memandu elemen gelap melalui mereka. Namun, domain orang ini menghancurkan utas saya dengan mudah. Pada akhirnya, dia memiliki domain, sementara saya hanya memiliki beberapa salinan murah yang bahkan tidak dapat dibandingkan. Ryan mengangguk setelah itu. Saya melihat, Ryan kemudian mengesampingkan pikiran itu sebelum dia dan Rowan melanjutkan serangan mereka. Sementara itu, Kentucky menyaksikan aksi tersebut dari langit. Ya, Kentucky bahkan tidak berpartisipasi. Saya ingin tahu apakah mereka lupa saya ada, dia tidak bisa tidak berpikir, haruskah saya membantu mereka? Tidak, sepertinya mereka baik-baik saja. Saya lebih baik menjaga bunga itu tetap terlindungi jika beberapa serangan akhirnya menghancurkannya. Tentu saja, si kembar tidak melupakannya, tetapi mereka juga tidak berpikir bahwa mereka membutuhkan bantuan Kentucky. Itu adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk menguji kekuatan yang baru saja mereka peroleh. Gaya kematian, bentuk kelima, serangan meraj. Bab 1437 Berapa banyak bunga? Klon si kembar dengan cepat muncul saat pasukan mereka mencoba mengepung musuh. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Live Fire, Flaming Blade Arc. Namun, musuh tidak membiarkan itu terjadi. Apa ini?
Beberapa trik kecil. Cincin berkobar. Sebuah cincin api tiba-tiba muncul di sekelilingnya sebelum menyebar ke segala arah. Pada akhirnya, dua alam masih membuat perbedaan besar karena serangan itu mampu meniadakan semua gerakan si kembar sambil tetap menjaga momentum. Ryan dan Roan melompat keluar dari cincin berkobar, seperti halnya klon mereka. Namun, saat itulah musuh menggunakan tombak apinya sekali lagi. Segudang surga tombak. Anehnya, dia tidak menyerang si kembar. Sebaliknya, tombak api ditujukan pada klon si kembar, mengenai mereka tepat pada saat mereka berada di puncak lompatan mereka. Dan begitu saja, klon si kembar habis terbakar. Bagian terburuknya adalah para klon menggunakan sedikit kekuatan jiwa surgawi mereka, jadi bisa dikatakan bahwa mereka membuang-buang energi mereka dengan sia-sia. Namun, bukan itu yang dipedulikan Roan. Sebaliknya, betapa mudahnya musuh mengidentifikasi mana yang merupakan klon dan mana yang kembar nyata. Benar saja, klon kita semakin lemah semakin tinggi tingkat kultivasi kita. Saya rasa sejauh itulah klon yang terbuat dari energi dapat berjalan. Sepertinya indera spasialnya juga bisa membedakan mana yang nyata atau tidak. Si kembar segera menyerah menciptakan lebih banyak klon karena mereka adalah sasaran empuk bagi pria itu. Sebaliknya, mereka menyerang bersama-sama, mencoba untuk mengalahkan pria itu dengan kekuatan mentah belaka. Gaya kematian, sabit kematian, api kehidupan, tebasan kaisar api. Secara alami, pria itu juga tidak menahan diri. Lapangan terik. Tabrakan tiga matahari. Tanah di bawah si kembar tiba-tiba menyala dalam api sementara tiga bola api besar menuju ke arah mereka. Pada saat yang sama, serangan si kembar juga muncul dengan kilatan cahaya hitam dan putih. Asteris boom, 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 asteris. Ryan dan Roan dipaksa kembali oleh kekuatan serangan sekali lagi. Kemudian lagi, musuh tidak lebih baik karena dia tidak bisa mendapatkan keunggulan atas si kembar. Lebih buruk dari itu, 6 luka yang ditinggalkan si kembar dalam serangan pertama mereka memiliki elemen gelap di dalamnya. Dengan mengatakan itu, elemen gelap terus-menerus mengamuk di lukanya, mencoba memakan kekuatan hidupnya. Biasanya, dia bisa menyingkirkan elemen gelap tanpa banyak kesulitan. Tetapi karena si kembar tidak memberinya waktu untuk bernapas, dia hanya bisa menahannya, berusaha mencegah situasi menjadi tidak terkendali. Bagaimanapun, baik si kembar maupun pria itu tidak menemukan diri mereka dalam kondisi kritis. Kedua belah pihak terus bertukar serangan tetapi selalu memiliki kekuatan untuk melawan yang lain. Akhirnya, pria itu akhirnya tidak bisa menahan elemen gelap lagi. Kekuatan spasial berkumpul di sekelilingnya sebelum tubuhnya dengan cepat menuju ke langit. Si kembar belum mencapai alam transisi, jadi mereka jelas tidak bisa terbang dan mengejar mereka. Dengan itu, pria itu menjauhkan diri dari si kembar dan menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan elemen gelap di lukanya sambil melihat si kembar di tanah. Kalian berdua tidak normal. Dari kekuatan mana Anda berasal? Tidak mungkin ada orang yang bisa melawan seorang kultivator Void Tempering Realm saat masih berada di Elemental Transformation Realm. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Ryan dan Roan mengira mereka bisa dengan mudah mengalahkan pria itu setelah apa yang mereka lihat di serangan pertama. Belum lagi mereka tahu bahwa dia bukan jenius. Jika pria itu berada di tahap puncak alam transisi, si kembar akan menginjaknya seperti semut. Namun, satu tahap yang memisahkan pria itu dari alam transisi dari alam Void Tempering meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Meskipun kamu mengatakan hal seperti itu, faktanya tetap bahwa kami tidak bisa mengalahkanmu. Persepsi spasial alami Anda membuat serangan tersembunyi sangat tidak berguna. Anda juga dapat mengetahui klon mana yang asli dengan sekilas. Last but not least, saya tidak berharap kultivator biasa seperti itu bahkan dapat memegang kekuatan Deatskite saya, kata Roan sebagai tanggapan. Pria itu menyipitkan matanya karena itu bukan jawaban atas pertanyaannya. Saya Volil dari Sekte Citaksin. Saya akui saya bukan apa-apa dibandingkan dengan jenius sejati seperti kalian berdua. Jika Anda berada di alam transisi, mungkin saya sudah mati. Untungnya, bukan itu masalahnya. Lagi pula, sepertinya kamu tidak ingin membicarakan asal-muasalmu, kan? Ryan mengangguk sebagai jawaban. Kami tidak punya pilihan. Itu melanggar aturan untuk menggunakan latar belakang kita untuk menakut-nakuti orang lain. Jika tetua kami mengetahui bahwa kami melakukan hal seperti itu, kami akan diusir dari sana. Tentu saja,
Itu pada dasarnya bohong karena si kembar tidak memiliki latar belakang apapun. Pria itu percaya kata-kata Ryan, meskipun, jika saya adalah penatua Anda, saya juga tidak ingin Anda melakukan hal seperti itu. Sangat baik, kalian berdua. Saya pergi sekarang. Aku hanya akan menganggapnya sebagai hari sial karena menabrak kalian berdua. Petik 2. Ryan dan Rowan tidak menentangnya. Tidak apa-apa. Cukup jelas bahwa tidak ada pihak yang bisa membunuh yang lain. Jika kita benar-benar mendorongnya ke ekstrim, akan ada harga yang harus dibayar untuk mengambil nyawa orang lain. Kami berdua tahu bahwa beberapa bunga batu surgawi cair tidak berharga untuk hal seperti itu. Petik 2. Folil setuju dengan si kembar. Kamu tidak sedewasa yang aku kira. Folil kemudian melihat Molten Divine Rock Flower dan melihat bahwa Kentucky melindunginya. Jadi, untuk apa kamu membutuhkan bunga itu? Tidak seperti saya, kalian berdua jelas bukan pembudidaya elemen api. Petik 2. Ryan menjawab dengan jujur, teknik kultivasi tubuh kita membutuhkan bahan dengan banyak elemen api di dalamnya. Folil tidak terkejut dengan itu. Tidak heran kamu sekuat ini. Anda bahkan mengolah teknik kultivasi tubuh. Sekarang saya mengerti mengapa domain saya memiliki sedikit efek pada tubuh Anda. Folil kemudian merenung sedikit sebelum bertanya, berapa banyak bunga yang kamu butuhkan? Bab 1438 Rowan tidak peduli seperti biasa. Pertanyaan itu mengejutkan si kembar. Lagi pula, mereka baru saja mencoba saling membunuh beberapa saat yang lalu. 8 bunga, 7 jika kita menghitung bunga yang dilindungi oleh binatang iblis kita. Tentu saja, Ryan masih memberitahunya karena dia tidak keberatan membeli sisanya. Folil mengangguk, berkata, sejujurnya, aku sedang mengumpulkan bunga untuk digunakan dalam alkimia. Saya berencana membuat pil yang berhubungan dengan kultivasi dengannya, tetapi tidak langsung seperti yang akan digunakan orang lain. Sekte Citaksin saya tidak terlalu terkenal atau besar, dan kami bahkan kurang dikenal karena alkimia kami. Namun, Anda mungkin bagian dari kekuatan besar yang pasti memiliki akses ke alkemis yang baik. Bagaimana dengan ini? Apakah Anda percaya diri dalam meramu pil penstabil meridian elemen api? Petik 2. Ryan tidak tahu apa-apa tentang pil, jadi dia segera menatap Rowan. Rowan, di sisi lain, telah melihat pil ini di Guild Alkemis di Valantior. Itu adalah pil emas tingkat tinggi, yang sangat sulit untuk dibuat. Kamu tahu itu kan? Folil mengangguk, memberitahunya, aku tahu, dan itulah bagian dari alasan mengapa aku memutuskan untuk menghentikan pertempuran ini. Saya pikir tetua Anda mungkin bisa mengarangnya, jadi mengapa tidak bernegosiasi? Petik 2. Rowan merenungkannya sebentar dan mengerti apa yang akan dilakukan Folil. Sepertinya kamu mencoba mengumpulkan bunga sebanyak mungkin dan kemudian mencoba memaksa ramuan itu. Meskipun banyak ramuan akan gagal, mungkin salah satunya akan berhasil. Dengan itu, Anda hanya perlu satu batch pil seperti itu, kan? Petik 2. Folil tidak menyangkalnya, mengangguk sebagai jawaban. Itu benar. Untuk lebih spesifik, saya membutuhkan 3 pil itu. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya bukan jenius atau semacamnya. Saya harus berusaha keras untuk mencapai level ini, dan saya melakukan banyak hal yang salah dalam prosesnya. Salah satunya memenuhi meridianku dengan terlalu banyak elemen api. Tentu saja, saat ini saya membayar harga untuk itu. Aku butuh pil itu untuk menstabilkannya lagi. Hanya dengan itu saya akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke tahap berikutnya. Petik 2. Namun, Ryan hanya peduli dengan bunganya. Jadi, apa yang kamu usulkan? Folil dengan cepat menjelaskan, saya telah mengumpulkan total 11 bunga. Selama Anda berhasil dalam satu batch, saya dapat memberikan sisanya. Pil-pil itu bernilai beberapa kali lebih banyak daripada bunga bagi saya saat ini. Petik 2. Rowan mengangguk setelah mendengar itu. Itu jelas. Karena kesulitan pil, bahkan 20 bunga tidak akan sebanding dengan harga satu batch pil. Kemudian lagi, Rowan sangat ingin mencoba. Baiklah, kami menerima kesepakatan itu. Pada akhirnya, kami juga membutuhkan bunga itu, dan kami tidak dapat menemukan orang lain yang menjualnya. Folil sangat senang mendengarnya. Jadi, haruskah aku menemuimu di Disgaea City? Anda dapat meminta salah satu tetua Anda yang dapat meramu pil untuk menemui saya di sana. Saya juga tidak keberatan mengambil batu surgawi yang diperlukan untuk teleportasi. Petik 2.
Roan menggelengkan kepalanya, berkata, tidak perlu, tunggu saja di sini sementara aku meramu pil untukmu. Sebelum Volil bisa mengatakan apa-apa, Roan menghilang dari pandangannya. Apa? Volil terkejut dengan itu. Bagaimana Roan menghilang tepat di depannya? Itu seharusnya tidak mungkin karena bahkan deteksi spasialnya tidak bisa merasakan apapun. Dia menghilang begitu saja di udara tipis. Bagaimana itu bisa terjadi? Ryan mengangkat tangannya dan tersenyum pada Volil, mengatakan kepadanya, oh, jangan khawatir. Dia akan kembali pada akhirnya. Secara alami, Roan memasuki alam dimensi permata jiwa, tempat lokakarya alkimianya berada. Itu memiliki alat permata jiwa yang bisa membuat meramu jauh lebih mudah dan lebih efisien. Alasan lain mengapa Roan memasuki alam dimensi permata jiwa adalah untuk menguji apakah sistem menganggapnya sebagai situasi berbahaya atau tidak. Untungnya, ternyata tidak, yang membuktikan bahwa Volil tidak pernah mempertaruhkan nyawa si kembar sejak awal. Jika tidak, sistem akan memblokir pintu masuknya. Roan memiliki bunga batu surgawi cair yang telah dikumpulkan si kembar sejauh ini, sehingga dia bisa menggunakannya. Itu sebabnya dia tidak meminta bunga Volil karena dia yakin Volil juga tidak akan memberikannya. Dia hanya akan menukar bunganya untuk pil yang sudah selesai dan bukan untuk janji koneksi yang sukses. Paling tidak, itulah yang akan dilakukan Roan di tempat Volil. Dari apa yang saya ingat, ini adalah pil elemen api. Masalahnya adalah Anda biasanya membutuhkan pembudidaya elemen api untuk meramu pil ini. Namun, hal seperti itu tidak masalah bagi saya karena pil netral saya dapat mencapai efek yang sama. Roan kemudian pergi ke kebun obatnya, yang cukup besar dan memiliki banyak tumbuhan langka yang tumbuh di sana. Itu sangat bagus sehingga elemen kayu di area sekitarnya menonjol dari alam dimensi permata jiwa lainnya. Nah, Roan meminta anak pohon celis membantu pemeliharaannya. Apa yang lebih baik dari tanaman iblis tingkat dewa untuk merawat taman? Roan dengan cepat mengumpulkan ramuan yang dia butuhkan untuk pil penstabil meridian elemen api. Lagi pula, tidak akan berhasil jika hanya menggunakan bunga batuan surgawi yang dicairkan saja. Lebih banyak hal yang diperlukan. Setelah itu, dia tidak pergi ke bengkel alkemis. Sebaliknya, dia pergi menemui Celis dan mengatakan kepadanya, "Hei, Celis. Beri aku beberapa cabang lamamu yang mati." Petik 2. Celis, yang berkultivasi seperti biasa, memandang Roan. Untuk apa kamu membutuhkan mereka? Aku akan membuat beberapa pil yang cukup sulit. Kayu pohon surgawi akan membuat api terbaik. Petik 2. Celis merasa ingin memukul Roan setelah mendengar itu. Apakah kamu mencoba untuk membeli pertarungan? Jangan mulai. Kami berdua tahu bahwa Anda terus-menerus memperbarui tubuh Anda dan beberapa cabang akhirnya jatuh. Itu bagian dari proses evolusi Anda. Kamu tidak berguna untuk mereka, dan mereka hanya akan menjadi pupuk jika dibiarkan begitu saja. Celis tidak suka bagaimana Roan mengatakannya. Meski begitu, kata-katamu membuatku merasa seperti kamu menggunakan tubuhku sebagai semacam bahan. Roan mengangguk setuju. Tepat sekali. Benar saja, Roan tidak peduli dengan perasaan siapapun, bahkan membuat Celis marah.